Oke, oke. Selamat malam, saudara-saudara dan Malam. penonton-penonton yang ada di YouTuber, di channel yang ada yang sedang menikmati atau senang menikmati channel-channel yang mereka saksikan. Nah, malam ini kita akan bahas tentang perbedaan Nuh versi Alkitab dan versi Al-Quran, di mana dalam dua kitab tersebut ada dua persoalan yang sangat berbeda. Antara lain, yang satu mengatakan bahwa air bah itu hanya bersifat lokalan, tetapi menurut Alkitab, air bah itu menutupi seluruh bumi, artinya universal. Ini perbedaan yang sangat mencolok. Di sini kita akan bahas lagi beberapa perbedaan-perbedaan yang lain juga. Nah, yang kedua juga ada perbedaan dalam kitab ini. Apakah seluruh binatang atau hewan yang ada di bumi sekarang ini, kalau menurut versi Alkitab itu naik ke air bah, tetapi kalau menurut versi yang lain tidak, hanya sebagian saja yang ikut ke Baktera. Nah, di sini saudara-saudara kita akan meneliti untuk bisa memaparkan kedua perbedaan ini. Tentunya kita akan cari mana fakta yang benar. Makanya itu jangan kemana-mana dulu, kita saksikan sampai pembahasan kita selesai malam ini. Ya, untuk pembicaraan yang pertama, saya izinkan kepada Ibu Sofi, silakan. Ibu Sofi. Kok gue? Oh, mungkin ada saudara-saudara Kristen yang mau untuk Kisah Nuh, tentang kisah Nuh di dalam ya Alkitab. kisah Nuh, iya dalam kisah Nuh dalam Ya, Alkitab. kisah Nuh itu dimulai dari Kejadian 6. Kejadian 6 itu kan Kejadian 6 itu bagaimana Tuhan ingin menghancurkan bumi ini dengan banjir, dan itu sudah dikatakan sama Tuhan bertahun-tahun, ratusan tahun bahkan ya sebelum Nuh lahir. Kalau kita lihat nenek moyangnya Nuh itu ada salah satu yang bernama Henoch. Henoch ini memberi nama anaknya Metusalah. Metusalah ini artinya pada hari dia mati, ya, atau pada waktu dia mati akan terjadi. Itu arti kata Metusalah. Mut itu artinya tuh maut atau mot, ya. Mot itu artinya kematian atau maut di dalam bahasa Indonesia, yaitu mot. Nah, Henokh ini seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dikatakan dia 365 tahun berjalan atau hidup bersama dengan Tuhan. Dia intim dengan Tuhan. Dan Tuhan udah kasih tahu nih sama Henokh, ya, bahwa nanti itu akan terjadi air bah. Jadi anggapan yang menyatakan bahwa air bah ini hanya dikotbahkan sekitar 120 tahun, yaitu pada saat Nuh membangun bahtera, itu nggak betul. Dari sejak zaman Henokh pun itu sudah dikotbahkan bahwa pada tahun matinya Metusalah. Jadi air bah itu datang pada waktu Metusalah itu mati, tahun yang sama. Ya, dikatakan pada waktu Metusalah mati, tahun itu juga air bah itu datang. Nah, Metusalah di dalam Alkitab kita ini merupakan orang yang paling lama hidupnya, kira-kira 969 tahun. Ya, itu manusia yang tercatat di dalam Alkitab kita yang paling lama. Artinya itu menggambarkan grace of God, kasih karunia Tuhan, bagaimana Tuhan menunggu sampai sekian ratus tahun, 969 tahun dia berkhotbah, ya, bahwa aku akan hancurin bumi ini kalau kamu tidak bertobat. Ya, kalau kamu tidak bertobat, itu artinya menggambarkan grace-nya Tuhan itu begitu besar, kasih setianya Tuhan itu begitu besar, dia itu tidak mendatangkan bencana sama kita atau musibah sama kita tanpa dia taker dulu, dia tunggu dulu sampai genap waktunya. Ya, jadi Metusalah itu hidupnya paling lama di dalam Alkitab kita. Pada tahun matinya Metusalah, air bah ini datang. Ya, karena Henokh ini sudah menubuatkan dengan memberi nama anaknya Metusalah. Metusalah itu artinya pada waktu dia mati, his death shall bring. Artinya pada waktu dia mati akan ada terjadi sesuatu. His death shall bring. Itu arti nama Metusalah. Mungkin aku harus masuk ke laptop untuk kasih tahu genealogi kisah Kejadian 5 ya. Kita bicara Nuh dulu. Dikatakan Nuh itu mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Arti kata Nuh atau Noah itu artinya comfort atau rest. Itu arti kata Nuh, ya.
Nuh itu membangun bahtera sekitar 120 tahun. Dan air bah itu datang ketika dia berusia 600 tahun. Ya. Kemudian dikatakan Nuh itu ketika umur 500 tahun, dia mempunyai 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Dan yang diselamatkan oleh Tuhan, itu hanya Nuh, istrinya, Sem, Ham, Yafet, dan ketiga menantu perempuannya. Dan dari sinilah bangsa-bangsa di seluruh dunia ini terpencar. Yaitu kisah Nuh di dalam Alkitab kita, kira-kira versi Septuaginta dan Masoretic Text sama ya, 150 hari Nuh berada di dalam bahtera. Kemudian kalau rinciannya mungkin bisa dibukakan Kejadian 6 dan Kejadian 9 ya. Dan kisah tentang banjir Nuh ini bukan cuman ada di dalam Taurat kita, tetapi ada sekitar 500 lebih ya, itu terdapat di dalam hikayat seluruh cerita seluruh suku-suku di dunia. Mereka tahu bahwa pada suatu masa bumi ini pernah dilanda banjir besar. Itu ada sekitar 500, termasuk di dalamnya adalah yang kita kenal sebagai hikayat bangsa Sumeria, kemudian Epic Gilgamesh, ya, di dalam Epic Gilgamesh itu ada 500 lebih tuh suku-suku di dunia itu. Mereka mempunyai satu legenda, satu cerita yang diturunkan dari nenek moyang mereka bahwa bumi ini suatu waktu itu dilanda banjir besar dan hanya 8 orang yang diselamatkan. Bahkan ini masuk di dalam sejarah Cina Purba. Jadi huruf Cina Purba itu berupa piktogram atau gambar. Dan di dalam huruf piktogram Cina, ya sampai sekarang, kalau mereka menulis tentang bahtera atau kapal besar, itu mereka menggabungkan 3 huruf. Perahu, angka 8, dan orang. Jadi bahtera itu menurut mereka adalah 8 orang di dalam satu perahu. Itu namanya bahtera. Dari mana mereka bisa tahu ada 8 orang yang diselamatkan di dalam perahu? Itu arti kata bahtera berupa piktogram. Ya, saya sudah pernah membahas dalam satu video khusus, judulnya adalah Yahweh dalam sejarah Cina Purba. Kejadian, jadi Alkitab kita Taurat, kitab Genesis, Bereshit atau kitab Kejadian, di dalam 50 pasal itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Kejadian 1 sampai Kejadian 11 itu kita sebut dengan sejarah dunia purba. Di mana Kejadian 1 sampai 11 itu tidak eksklusif Musa yang tahu, tetapi itu sejarah dunia. Dunia tahu itu. Ya. Dalam epos, dalam kisah penciptaan misalnya, kita mendapatkannya di dalam yang kita sebut dengan Enuma Elish atau The Seven Tablets of Creation. Ya, inskripsi batu, ada 7 batu. Kisah penciptaannya tuh sejajar dengan hari pertama terang, hari kedua ya Tuhan memisahkan air dengan air, sama ya, Tuhan meredakan kekacauan yang mereka sebut dengan Lewiatan atau naga besar. Itu sama persis dengan yang ada di Alkitab kita, yang kita sebut dengan 7 tablet penciptaan atau Enuma Elish, The Seven Tablets of Creation. Ini bukan eksklusif, melainkan itu cerita kisah dunia purba yang turun-temurun. Kisah mengenai manusia pertama itu jatuh karena memakan buah, itu ada di beberapa legenda dan inskripsi batu. Jadi di daerah yang kita sebut dengan daerah subur bulan sabit atau Fertile Crescent itu terdapat ukiran-ukiran inskripsi batu, gambarnya itu pohon kehidupan dijaga 2 buah keruk. Termasuk kalau Anda ke candi, kalau saya nggak salah ingat, Candi Prambanan di Indonesia, yaitu ada yang namanya pohon Kalpataru. Ya, di mana dijaga 2 kerup di situ, Kinana Kinani kalau nggak salah namanya. Ya, dari mana sejarah bangsa-bangsa ini tahu? Dan kita menemukan satu epik ya, cerita rakyat, bahwa mereka mengatakan seluruh dunia ini tadinya menyembah satu Tuhan dan berbicara dalam satu bahasa. Kemudian Tuhan marah dan diserakkan, dipecah bahasa-bahasa ini ya menjadi banyak bahasa. Nah, itu terdapat di dalam seluruh cerita masyarakat kuno. Jadi ini kita harus belajar sejarah dan inskripsi purba. Cerita mengenai banjir ya terdapat, tadi saya sudah mengatakan ada 500 lebih terdapat di dalam seluruh legenda, termasuk Atrahasis. Nanti saya bisa bukakan inskripsi kunonya, termasuk Epic Gilgamesh di situ. Ini merupakan pengetahuan umum pada waktu itu. Tetapi yang detail pewahyuannya
ya, bahwa Tuhan menurunkan hujan itu dan membuka mata-mata air terbelah itu 40 hari 40 malam di dalam Alkitab kita. Di dalam legenda lain ceritanya macam-macam. Ada yang 7 hari 7 malam, ada yang lebih dari itu, ya. Tetapi intinya sama, bahwa dunia ini dilanda banjir karena Tuhan itu marah. Kemudian ada orang sekeluarga yang diselamatkan di dalam bahtera. Sama ceritanya, ya. Namanya bisa berbeda-beda. Nah, kisah Nuh di dalam Alkitab kita, tadi saya sudah mengatakan, itu merupakan satu bukti kasih karunia Tuhan bahwa Tuhan itu tidak menghukum dengan semena-mena. Dia menantikan dalam rentang waktu ratusan tahun, Metuselah. Ya, Metuselah itu hidupnya kira-kira 969 tahun. Itu merupakan satu grace, satu gambaran kasih karunia di mana Nuh itu mendapatkan kasih karunia, didapati orang tak bercela di hadapan Tuhan. Dan dari garis keturunan Nuh ini didapati dia Shem, ya, yang akan menurunkan Mesias. Ya, Tuhan memilih Shem. Tuhan mengambil Shem pada waktu itu dari garis keturunan Shem turunlah Terah, dari Terah turunlah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, disinilah Mesias diturunkan dari garis keturunan Yehuda dan Daud, ya. Nah, cerita tentang Nuh di dalam Alkitab kita. Aduh, saya terganggu banget nih, tangting-tangting banyak yang masuk. Cuekin aja, Bu. Gak bisa kedengeran. Itu suaranya Ibu. Pak Erben aja, Pak Erben aja. Pak Erben aja. Kalau saya ngandalin ingetan soalnya. Kalau Pak Erben mungkin ada slide-nya. Selesaikan aja dulu Ibu tentang sejarahnya. Aku nanti lebih kepada pesan moral apa yang mau disampaikan dari kisah Nuh. Selesaikan aja. Ya, Bu. Aku rasa tuh kisah Nuh bisa dibaca Kejadian 6 sampai 9 ya. Itu semua kisah tentang Nabi Nuh. Nah, yang uniknya juga ketika dia disuruh membangun bahtera itu terdiri dari tiga sub atau 3 lapis dari kayu penaga namanya. Di dalam Alkitab kita, ya. Kemudian kapalnya itu mendarat di Ararat, daerah sekitar Turki, ya, pegunungan Ararat. Itu kalau kita baca, aduh, si Kores ini Slayer lagi ya. You are distracting my focus, Slayer. Aja, Bu. Baiknya Bukain aja, Ani Pak. membaca Pak Alkitab Erban. aja. Ya, Ya, itu buka Alkitab. aja tuh kisah Kejadian 6 sampai 9 tuh kisah tentang Nuh di situ. Biar Nah, kalau di Mbak yang dalam baca. ya bacain aja. Kemudian Nuh itu disuruh membawa masuk, ya, yang bukan Nuh sih sebenarnya, ya. Tuhan yang mengumpulkan binatang-binatang itu, ya. Ya, kemudian binatang yang tidak haram dibawa masuk berapa, Dom? Apa itu, Ibu? Clean dan unclean animal. Yang binatang yang clean itu masuk ke bahtera berapa pasang? Kurang ingat, Bu. Yang tameh 3 ya? 3 pasang. Lupa aku. Binatang yang clean 7 pasang dong. Binatang yang unclean, yang tameh berapa? Sepasang. Nah, itu nanti saya mungkin akan eksposisi dari sisi sejarahnya. Saya buka laptop dulu deh. Biar Pak Erben yang nerusin. Pak, silakan Pak Erben. Saya fokus di Islamnya, Ibu. Ibu ke Kristen aja. Silakan. Nanti jika ada yang nyelak salah, saya akan selintir kupingnya. Silakan. Ya, Kejadian 7 sampai 9. Nah, ketika Kejadian 9 bahtera Nuh sudah keluar, ya. Kan dia mengirim seekor merpati itu terakhir, ya. Ketika Nuh sudah keluar, kemudian dia mempersembahkan persembahan korban di hadapan Allah, dan Allah berjanji ketika Allah mencium harum, ya, bau harum dari korban persembahan Nuh, dan Allah berjanji tidak akan lagi menghukum dunia dengan air. Tapi dengan apa? Nanti Tuhan akan menghukum dunia dengan apa? Di dalam kitab Petrus? Api, ya. Nanti kedua kalinya tidak akan lagi dihancurkan dengan air, tapi dengan api, kata Tuhan. Ya. Nah, kemudian Tuhan berjanji dia memberikan busur atau pelanginya, ya, pada saat itu, dan pada waktu banjir Nuh itulah di tingkap-tingkap langit. Jadi tadinya ada semacam
apa namanya, ada semacam dom itu apa sih, kubah air di atas bumi kita ini, sehingga tadinya itu sebelum banjir Nuh, ya, itu kemungkinan hujan belum pernah turun di bumi, ya, belum pernah turun. Jadi airnya tuh ngumpul semua di atas tuh begitu tebel. Jadi bumi itu kelihatan berwarna pink kalau dari luar angkasa. Kalau sekarang kan kayak ke biru-biruan tuh. Tapi pada waktu sebelum banjir Nuh, pada waktu itu iklim bumi itu hampir uniform. Uniform nih apa ya bahasa Indonesianya? Seragam, sama, hampir sama, seluruh nggak ada yang terlalu dingin atau terlalu panas. Kayak kita sekarang agak ekstrim, misalnya kan di padang gurun terlalu panas, kemudian in the North Pole, maksudnya mereka terlalu dingin, terlalu bersalju. Tapi pada waktu sebelum banjir Nuh, karena ada satu kubah, ada satu air yang melingkupi bumi, itu yang kita sebut dengan tingkap langit yang pertama, yang memisahkan langit pertama dan langit kedua, itu belum jebol. Nah, tingkap-tingkap langit inilah yang dijebol sama Tuhan, ditambah yang mata air dalam bumi ini dibelah. Jadi air tuh naiknya cepet banget tuh, 40 hari 40 malam. Ya, 40 hari 40 malam tuh air naiknya cepet banget, karena selain yang atas dijebol, yang bawah dibelah sama Tuhan, mata airnya dibuka sama Tuhan. Ya, itu yang namanya kubah air dom ya. Dan itu secara saintis terbukti, ya, bahwa bumi dulunya mempunyai satu dom, kubah air yang melingkupi seluruh bumi. Itu jejaknya aja masih ada, ya, jejaknya itu masih ada. Dan bumi itu pada waktu itu kalau dilihat dari luar angkasa warnanya pink atau ke pinky-pinkian, ya. Mungkin itu, nanti kalau ada yang lain saya akan buka laptop untuk kita lebih memperdalam lagi. Ya, silakan Pak Erben. Domba, apa bedanya Nuh di Alkitab dengan di sebelah? Coba jelaskan. Perbedaannya banyak sekali, Bapak. Iya, jelaskanlah, Bro. Aduh, janganlah dulu. Mainkan dulu Alkitab itu. Jadi Wah, kalau dulu ya. perbedaan, ada 4 anak Nuh. Yang satunya terseret. Dan istri Nuh yang tidak percaya akan Nuh juga terseret banjir. Dan ada juga dari kaumnya Nuh, 80 orang masuk ke dalam kapal tersebut. Dan ada satu kisah lagi, bahwa jin itu juga turut serta masuk ke dalam kapal dengan cara jin ini menarik ekor rupa binatang apa ya, akhirnya lambat. Keledai yang paling akhir masuk, ya. ekornya dipegangin sama setan. Ya, lalu keledai dan jin itu Nuh menyuruh masuklah kalian berdua. Akhirnya keledai itu berjalan dengan ringan serta jinnya, tidak menggeret lagi si keledai. Banyak ceritanya. Nah, jangan bertanya, lanjut. Jangan. Dan terjadi drama Korea di dalam Bahtera Nuh di dalam Islam, ya. Jadi orang-orang pada waktu itu tanya kepada Nabi Muhammad, apakah tikus juga masuk ke dalam Bahtera? Berarti pada peristiwa di Bahtera Nuh itu yang bersin sehingga lahir kucing, ya? Ya, betul. Tapi Jadi, saya lupa itu ada di aku ada. Ya. Jadi pada waktu ditanya, tikus juga masuk? Iya, kata Muhammad. Terus kan mereka kan memakan makanan dong, makan perbekalan makanan itu kan di Bahtera itu kan ada makanan-makanan juga tuh. Kan lama di dalam Bahtera. Oh, enggak. Jadi pada waktu itu Allah membuat singa itu sakit pilek. Sakit flu. Habis itu singanya bersin. Keluar kucing. Nah, kucingnya kejar-kejar. Makan tikus. Nah, ini ada nih, kalau channel muslim nih, ada channel muslim aku bagikan ya. Yang mengatakan bahwa singa bersin keluar kucing. Mau nggak? Ya boleh lah, di-share lah. Supaya kita kan tidak hanya Jelas mau, bicara. Andi. Oke ya. Lanjutkan dulu sambil aku cari singa bersin. Oke, aku mau dari sisi yang lain ya. Aku coba share tentang ini ya. Mengapa kita perlu mengerti tentang peristiwa Nuh ini ya? Menurut saya ini teladan hidup Nuh itu di era masa kini ya. Itu perlu arti kehadiran atau kelahiran Nuh ya. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah
di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Kejadian pasal 5 ayat 28-29. Jadi ini arti kehadirannya. Anak ini akan memberi kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk. Jadi Nuh ini anak penghiburan. Kalau di Muslim saya nggak tahu apa artinya Nuh ya. Nanti kita bahas. Kejahatan manusia pada zaman Nuh ada 3 ya, yang saya temukan, nanti bisa ditambahkan kawan-kawan. Yang pertama, hidup kawin dan dikawinkan. Sebenarnya bukan kawin dikawinkan ini, nikah dan dinikahkan. Artinya manusia hidup di dalam dosa ya. Jadi memang di dalam catatan Alkitab masalah pernikahan ini, kawin-mawin ini sangat disorot. Jadi sama seperti di zaman Lot ya, persoalannya kan masalah seksual. Di zaman itu juga masalah seksual. Makanya kalau ada orang yang menawarkan hal seksual, berarti itu ingin mengulangi peristiwa Lot dan peristiwa Nuh. Karena pada waktu itu cenderung orang ke sana. Baru hati yang cenderung berbuat jahat, baru dunia rusak dan penuh dengan kekerasan. 3 hal ini bisa kita temukan di zaman Nuh. Yang pertama kita lihat hidup kawin dan dikawinkan, dikuasai nafsu seksual. Jadi kalau ada pesta seks, aduh ini kacau balau. Kejadian 6 ayat 1-2 dikatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlah di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Jadi ketika suka dapat izin, ya mirip. Jadi perkawinan atau pernikahan di sini nih kacau balau ya. Tidak ada perkawinan, yang ada pernikahan saja. Karena pernikahan itu seksual, sedangkan perkawinan janji. Dan ini ditegaskan di dalam Lukas pasal 17 ayat 26 dikatakan, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi di sini makan minum dan kawin dikawinkan. Ini berbicara tentang dikuasai nafsu seksual. Jadi nafsu seksual itu adalah peristiwa yang sangat menjijikan. Itu terjadi pada peristiwa Lot dihancurkan, pada peristiwa Nuh juga dihancurkan. Jadi kalau ada masih janji-janji tentang hawa nafsu seksual, itu pun akan dihancurkan dan itu tempatnya tidak di surga. Oke. Jadi kudusnya perkawinan Kristen, maka kita lihat ya di dalam Ibrani 13:4. Jadi sobat kita bandingkan bagaimana perkawinan orang di zaman Nuh dan di zaman Lot dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Sundal zina itu berarti hal seksual. Bahkan kalau orang Kristen di luar monogami itu perzinahan dan itu persundalan, ya, jelas. Maliaki pasal 12 ayat 4 pasal 2 ayat 14-15. Dikatakan, janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jelas sekali. Jadi hal tentang perkawinan atau masalah seksual benar-benar ditekankan tentang kekudusan di dalam Alkitab. Di zaman Nuh, hal itu dilakukan orang-orang di luar daripada Nuh. Itu ya. Sekarang yang kedua, hati yang cenderung untuk berbuat jahat. Ketika dilihat Tuhan, Billy, bunyi. Kejadian 6 ayat 5-6 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi memang yang kedua persoalannya hati yang cenderung berbuat jahat. Kejahatan besar, kecenderungan hatinya untuk berbuat jahat. Makanya saya heran kalau ada orang mengatakan ajaran kasih itu tidak berguna di dunia. Orang yang menentang ajaran kasih itu adalah orang yang sudah dikuasai kecenderungan hati yang berbuat jahat. Karena ada orang kayak gitu, ajaran kasih nggak berlaku di mana-mana. Itu hanya apa-apa. Jadi kecenderungan hati untuk berbuat jahat. Karena kejahatan itu kan anti dari kasih atau kebalikan dari kasih itu ya.
Maka dikatakan pengertian hati di sini, hati yang cenderung berbuat jahat. Hati dalam bahasa Ibrani, lev, Yunani itu kardia, yang berarti pusat seluruh hidup manusia. Pusat segala sesuatu yang mencakup perasaan, pikiran, dan tindakan hidup. Jadi hati manusia waktu itu sudah berpusat kepada hawa nafsu, yang di pikirannya itu hanya seksual. Jadi dia beribadah pun pikirannya seksual, dia berbuat baik pun harapannya seksual. Itulah yang terjadi di zaman Nuh. Hatinya dikuasai oleh kejahatan. Jadi pengertian hati di dalam Alkitab bukan dalam arti fisik, tetapi dianggap sebagai tempat kedudukan emosi, ingatan, dan kebijaksanaan. Jadi benar-benar emosi manusia tidak terkendali, yang ada hawa nafsu. Ingatan manusia yang ada adalah porno, seksual. Pokoknya seksual semualah. Hawa nafsu, pesta-pesta. Di situ ya, kebijaksanaan, kepuasan daging. Itu yang terjadi pada zaman Nuh ini. Jadi kita sangat beruntung untuk menguasai hati. Itu yang menjadi pelajaran. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi penting sekali menguasai hati. Kalau tidak, akan terjadi seperti zaman Nuh. Mengumbar hawa nafsu, dikuasai hawa nafsu, dan mengharapkan kepuasan hawa nafsu, baik di dunia, baik juga setelah selesai dari dunia. Tapi entah apalah itu, itulah itu ya. Oke, yang ketiga, dunia rusak dan penuh dengan kekerasan. Kejadian 6 ayat 11-12, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah, penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Di sini kita lihat ya, ada berapa ini kata rusak ini ya. Jadi benar sudah rusak memang. Rusak ini. Bumi telah rusak dan sungguh rusak benar, hidup rusak di bumi. Baru dikatakan penuh dengan kekerasan. Artinya memang pada waktu itu begitu manusia itu kacau balau ya. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Makanya di mana Yesus tidak menjadi pusat hidup orang, di sana akan terjadi kerusakan moral. Tetapi ketika Yesus menjadi pusat hidup orang, maka di sana akan ada kebenaran, kemuliaan, kekudusan Tuhan. Oke? Jadi jangan sama dengan dunia. Itu yang mau disampaikan kepada kita dari peristiwa Nuh. Dikatakan Roma 12 ayat 2 itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, metamorfose, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi jelas bahwa kekristenan itu ditegaskan tidak boleh sama dengan dunia, tetapi harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Di situ ya. Di zaman Nuh, kita lihat ya, kejahatan manusia itu besar. Di zaman Nuh, sifat dosa manusia dengan terang-terangan ditunjukkan dalam dua hal. Yang pertama, nafsu seksual. Mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Saya jadi teringat ketika kita ada seseorang butuh istri, turun perintah. Ya boleh melakukan ini, boleh melakukan ini. Jadi saya melihat ini nafsu seksual, kekerasan. Adapun di bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan, kejahatan. Yang berikut kita lihat kebejatan manusia tidak berubah. Nafsu dan kekerasan masih merupakan sarana ungkapan kejahatan yang tak terkendali. Kalau kita tarik dengan sekarang, dewasa ini perilaku amoral, kefasikan, pornografi, kekerasan menguasai masyarakat. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh dikatakannya, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia.
Sebab sebagaimana mereka pada zaman Nuh sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Taurat, yaitu bahwa setiap orang melakukan hal yang demikian, patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi kejahatan manusia yang besar yang dikatakan di dalam zaman Nuh ini menegaskan memang bahwa perilaku yang amoral, hidup dengan kekerasan, hidup yang berpusatkan hawa nafsu. Jadi sekali lagi saya katakan, ajaran yang berpusat kepada hawa nafsu itu berasal dari iblis. Tetapi ajaran yang berasal dari surga adalah kekudusan, kebenaran, kesucian, kesetiaan, kebaikan. Tidak ada di sana hal-hal yang bernoda atau buruk. Tetapi kalau itu berasal dari iblis, maka dia akan menekankan tentang seksual, kepuasan, hawa nafsu, kedagingan. Itu yang harus dipastikan. Ya. Baru sikap Tuhan melihat kejahatan dan rusaknya dunia, dikatakan di sini Tuhan menyesal ya. Kejadian 6 ayat 5-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Tuhan telah menjadikan manusia dan hal itu memulihkan. Kata menyesal di sini ungkapan anthropomorphis untuk menunjukkan kepiluan hati Tuhan sangat dalam karena kebobrokan manusia. Jadi Allah itu digambarkan seperti manusia, anthropomorphis, untuk menggambarkan betapa Tuhan sedih, betapa Tuhan tidak senang dengan perilaku yang berpusat kepada hawa nafsu. Baru dikatakan Tuhan murka, Kejadian 6 ayat 7-13. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup manusia. Ya, mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jelas sekali ya. Jadi teladan hidup Nuh di tengah dunia yang rusak ini, apa yang perlu kita pelajari dari Nuh ini? Yang pertama, Nuh seorang yang benar tidak bercela. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Nuh itu bergaul dengan Allah. Jadi kekuatan kita, kalau kita mau hidup di tengah dunia yang sudah kacau balau ini, apa yang sudah dinyatakan oleh Nuh di sini adalah kita harus hidup bergaul dengan Allah. Kita harus membaca Alkitab setiap hari, suami, istri, dan anak-anak di rumah masing-masing. Sekarang banyak orang Kristen tidak lagi gemar membaca Alkitab. Bahkan dikatakan di sini, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, artinya bergantung kepada Tuhan, mengaminkan akan kasih Tuhan, mengaminkan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Itu yang dilakukan oleh Nuh, dan ini menjadi teladan yang menjadi satu keharusan bagi kita orang Kristen. Ya, kita lihat teladan Nuh di tengah dunia yang rusak ini, di tengah kefasikan dan kejahatan yang merajalela ketika itu, Allah menemukan dalam diri Nuh seorang yang benar yang masih berusaha untuk berhubungan dengannya. Jadi kebenaran di hadapan Tuhan itu bukan soal jumlah, tetapi bagaimana orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, sedikit orang benar lebih berharga daripada miliaran orang yang menentang dirinya. Dan itu dibuktikan Tuhan di dalam kisah Nuh. Tidak bercela di antara orang-orang sejamannya menunjukkan bahwa dia memisahkan diri dari kejahatan moral masyarakat di sekitarnya. Karena dia adalah orang yang benar takut akan Allah dan tidak menyetujui pandangan dan kelakuan umum yang populer. Nuh berkenan kepada Allah. Bisa dibandingkan nanti Ibrani pasal 11 ayat 7, 2 Petrus pasal 2 ayat 5. Kebenaran dalam hidup Nuh ini dihasilkan oleh kasih karunia Allah, oleh iman Nuh dan pergaulannya dengan Allah. Kasih karunia Allah di zaman Nuh memberikan dia kekuatan. Kita kekuatannya kasih karunia Allah melalui Kristus dan melalui Roh Kudus. Maka orang yang hidup di dalam Yesus, hidup dalam kuasa Roh Kudus, dia akan mampu hidup sebagaimana Nuh hidup di tengah-tengah angkatan yang rusak pada masa itu. Demikian juga dengan kita. Itu pesan moral yang mau disampaikan oleh kisah Nuh ini bagi kehidupan orang Kristen. Jadi, mari kita orang Kristen tampil beda, termasuk kita WAFM, CIA,
Kaf sama FIC. Kita harus tampil beda, menyuarakan kebenaran, memberitakan kebenaran, dan terlebih menghidupi kebenaran itu dalam hidup kita. Haleluya. Yang berikut, teladan hidup Nuh di tengah dunia yang rusak. Yang kedua, Nuh seorang yang beriman dan pemberita kebenaran. Ibrani pasal 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. 2 Petrus 2 ayat 5, jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran ini, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Jadi yang selamat itu jelas 8 ya. Jadi kitab kita ini secara kronologis, secara pas. Di kitab Taurat dikatakan 8, di kitab surat Petrus dikatakan 8. Jadi kalau ada mengatakan lebih dari 8, ya putuskan aja. Itu sudah di luar dari kebenaran ya. Oke, itulah teladan hidup Nuh yang bisa saya sampaikan untuk kita malam hari ini. Terima kasih kawan-kawan sudah mau mendengarkan. Silakan kembali ke moderator, bro.